kita lihat di weekly, ini candlenya kan banyak high rejection seperti ini ya. Kira-kira nih hari Sabtu kemarin dia sempat spike ke 3.300 coy, gile. Hai guys, balik lagi sama gue Ilham Sudana, dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana perjalanan XAUUSD untuk seminggu ke depan ya, tanggal 15 sampai 22 ya. Kalau kita perhatiin, hari Jumat kemarin merupakan sebuah apa ya? Ada yang bisa bilang cuan, ada yang mungkin kaget kayak gitu ya, karena dari target kita, kalau kita ngomongin harga udah berhasil ngebreak 2353 ya di hari Kamis. Ini menandakan seperti yang gue bilang, ini akan menjadi lanjutan kenaikan gold gitu ya. Akhirnya bentar aja sepanjang hari, ini kan sideways di sini dia naik dari 2353. Ini 2353 mana sih? Ini bawah sini 2353 ya. Dia rally terus, rally sampai 2430. Kemudian setelah nyampe 2430 dibanding ke bawah 1000 pip ternyata. Dari 2430 ini 950 pip, 1000 pip lah ini. Buyer-buyer yang FOMO pasti menangis. Oke, tapi dengan posisi yang seperti ini, kita lihat di weekly, ini candlenya kan banyak high rejection seperti ini ya. Kira-kira apakah ini akan jadi momen reversal untuk dia ke bawah di sini, atau akan lanjut lagi ke atas, justru malah sekadar tipu-tipu doang. Kalau kita ngelihat, ini gue sempet plotting ya, probably nggak ada di video-video sebelumnya sih, tapi ini gue plotting manual. Udah kena TP monthly. Jadi kalau secara target awal pertama TP monthly 2430 udah kena, tapi memang gue pribadi nggak ngejar ke situ. Kemarin gue hanya ngeliat di sesi USA, ini gue review sedikit. Di sesi USA, ini kan dia nggak bisa kemana-mana ya. Oke, dia aliran sini, apakah dia mau ke bawah atau enggak gitu. Kemudian gue ngeliat posisi RFS limit di H4 di tabel Optimus itu ada di 2400. Maka gue pasang buy stock 2400, TP di 2412. Sesuai dengan di sini nih, area TP daily ya, 2412. Abis itu udah biarinnya dia ke atas, ya udah tutup mata. Karena udah ngawet posisi untuk setup buy lagi. Kemudian dia turun ke bawah, oke? Dan ini kena sama TP monthly-nya. Kemarin pun di video yang hari Jumat yang di sini gue sempat ada nyebut area 2430 ya. Ya di sini. Bisa tonton lagi ulang lah kalau misalnya kalian penasaran. Tapi gue sempat ada bilang 2430. Ini juga ada area TP2 daily di sini. Dan bentar aja 2430 dia putar balik ke bawah. Oke. Sekarang gold itu udah masuk balik ke area demand-nya gitu. Aksi taking profit di hari Jumat karena memang rally udah segitu kencangnya gitu. Dan kira-kira nextnya mau gimana gitu. Kalau misalnya kita perhatiin di sini, candle weekly ini kita punya tipikal candle-nya sama. Mana ya? Ini. Lihat deh. Candle sama juga mirip. Yang ini dan yang ini. Sama ya. Posisinya kalau kita ngelihat kayak begini, probably apa? Ini posisi hukum jika up, tapi busurnya ada di bawah, yang kemungkinan pasti ini RPS-nya juga nggak akan normal. Pasti akan kebalik. Tapi apa yang terjadi? Sebetulnya dia lari ke atas gitu. Apakah mungkin nanti kejadian kayak seperti ini, naik ke atas lagi, atau malah putar balik? Kita bikin dua skenario di video kali ini supaya kita bisa mengantisipasi kira-kira apa yang akan terjadi. Kalaupun misalnya dia, ini kayak gini juga sama, mirip, ya kan? Lihat nih, yang ini sama, dia juga rejection kayak begini, persis banget mirip tuh candlenya, tapi dia banting ke bawah, ya kan? Ini kapan 2022 ya? Nih, pas ini all time high 2070 nih. Dia banting ke bawah, konsolidasi, lalu lanjut ke bawah lagi. Bisa jadi ini juga sama. Itu jadi ini, bisa jadi di sini merah, kemudian dia konsolidasi lalu ke bawah untuk ngejar area demand yang di sini. Nah, kalau itu kan ada yang ribut tuh, ya kan? Ini weekly-nya. Tapi kalau di daily-nya sendiri, menurut gua kita bisa area pantau dulu area di sini yang paling dekat nih, 2305 gitu. Yang ini juga udah dibahas nih di video gua yang ini. Yang ini. Yang hari Kamis. Nah, itu udah ngomongin soal 2305. Oke, jadi kita bikin beberapa skenario. In the meantime, kalau kita perhatikan saat ini
kondisi geopolitik ini sangat memanas ya. Ini kalau gue buka investing.com, yang pertama kali muncul, Iran udah nembakin Israel dengan rudal-rudalnya. Kayak gitu, oke? Ini satu hal yang menurut kita perlu diperhatikan ketika nanti open market. Karena ini perangnya udah bukan perang, teman-teman, ini dahsyat ini. Iran yang kita ajak ribut tuh Iran gitu, yang mereka nggak bisa diem. Ini di channelnya Om Haris juga sama. Ini udah banyak yang ngejelasin karena kegagalan organisasi ya kan. Iran membalas dengan intelijen strategis, rudal dan drone. Lihat di sini. Kehancuran pangkalan militer Negev setelah dampak rudal. Jadi hancur, benar-benar ditembak ya. Ini video yang bisa kita tonton nih tentang Iran ya. This is what you have to know about Iran. Iran has the second largest military in the Middle East, second to Turkey. You don't mess with Turkey. You have to also know how to mess with Iran. Iran has 587,000 active soldiers, 200,000 reserve. On top of that, let's not forget Hamas is theirs, 40,000, Hezbollah, 100,000, Houthis, 150 to 250,000. That's 1 million people they have that serve for them. They're masters of proxy. Jadi ngeri cuy. Iran ini ngeri banget gitu. Sedangkan kalau gue intip, mungkin ada kalian yang kripto ya. Kita ngeliat PAXG USDT. Ini perhatiin deh. Wow. Jadi ini kan sebenarnya token yang nge-backup gold ya kalau di Web3. Perhatiin. Ini hari Sabtu kemarin, dia sempat spike ke 3.300 coy, gile. Walaupun dia dibanting lagi ke 2.400, balik lagi ke harga normalnya ya. Tapi posisinya saat ini dia masih rally ke atas. Dan kalau misalnya disisakan ini kan jadi area unfilled order yang gede banget ya. Yang mungkin kan kunjungi lagi sih gitu. Tapi kalau lihat posisi saat ini dia masih rally ke atas kencang. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah PSG ini terkorelasi? Coba kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, anggaplah di backup seperti ini. Kita lihat deh. Harganya sebenarnya mirip-mirip kalau diperhatikan. Kalau gua pasang candles, lihat. Kalau kita merhatiin, ini harganya tuh mirip-mirip. Tunggu, ini ganti regular dulu. Lihat deh. Yang biru merah ini adalah PXG, yang hijau merah adalah gold. Kalau diperhatiin semuanya harganya mirip-mirip ya. Ya deviasi dikit-dikit lah ya. Kan beda, nggak benar-benar satu banding satu pasti. Tapi mirip-mirip lah hampir. Lihat deh. Jadi apa kemungkinan bisa jadi, wah ngajar atas nih. Waduh, gawat banget ini ya. Oke, so itu kira-kira perbandingannya. Jadi sekarang kita langsung analisa aja goldnya kira-kira akan kemana. Secara timing, secara timing kita masih ada di bulan April yang sebenarnya kalau kita membandingkan bulan April ini adalah bulan April sekarang minggu kedua ya. Week 2 April. Secara semester kita masuk dalam timing target. Semester 1 timing target. Semester 1 timing target. Quarter ini timing busur. Ya, busur quarter 2 ya. Secara month ini masih timing busur. Oke. Secara weeknya posisi hukum jika up ya. Berarti hukum jikanya up. Dengan posisi ini semuanya hukum jikanya up ya. Berarti kita ngomong timing target ke atas, busurnya harusnya ke bawah, timing busurnya bulan juga ke bawah. Tapi posisinya udah ke atas semua. Jadi memang tidak ada berhenti. Apa yang terjadi di sini? Ya kita ngeliat kalau dia ngejar ke atas dulu, sejauh apa perjalanan ke atasnya. Oke, karena kalau misalnya mencocokin, ada yang pernah nanya, gue pernah jelasin juga bahwa probably bukan soal timing yearly doang, tapi ada timing 2 tahun, ya kan? Timing 2 tahun berarti kalau 2023 2024 timing target. Kalau misalnya 4 tahunan, 2020 ke 2024 ya timing 2024 ini ya timing target juga kayak gitu, oke? Jadi semuanya timing target sih, makanya dia ngejar ke atas terus. Time frame kakaknya yang besar. Oke, kalau kalian pengen belajar, kalian bisa mampir ke playlist yang ini, Trading Style Metode Kopta. Di sini gue bagi-bagi caranya nih. Gimana cara kita memahami timingnya, cara baca tabel, rasio entry-nya, kemudian cara install indikatornya, kemudian wajib paham ini korelasi antara open pivot, open high low pivot, resistance support dan hukum jikanya. Semuanya ada di sini. Kalau cara joinnya gimana? Kalau ini ada 3 konten yang members only. Mampir aja ke video description di bawah, klik ada join membership gitu ya. Pilih yang level 2. Karena level 2 lah yang bisa menikmati eksklusif konten ini. Oke? Untuk weekly kita akan mulai petakan. Ini clear low before kita akan bergerak ya, pindah ya. Low before kita akan pindah ke sini 2302.
Kemudian high before kita weekly akan pindah ke sini. Ke 2433 ya, sebagai high terakhir di weekly. Oke. Untuk daily sama, kita juga akan geser ke sini 2333. Oke, karena itulah low di hari Jumat kemarin. Dan high before daily kita akan pindah juga ke sini. Sama seperti high before weekly kita ya. Tutup sini. Oke. Untuk pivot weekly, kita bisa ngelihat bahwa pivot weekly kita akan ada di posisinya, dan menurut gua kita bisa expect adanya RPS yang terbalik ya dengan kita ngelihat posisinya sekarang. Ini kita ngeliat adanya di 2349 ya, 2349, 50 pip di atas harga closing kemarin. Kemudian untuk R1 weekly-nya kita bisa lihat dia ada di 2397 dengan posisi R2 weekly juga yang ada di 2478. 2478 ini kalau kita perhatiin dia mempel ekuivalen dengan R3 monthly ya. Jadi ini bisa menjadi area yang kita pantau. Sedangkan R3 weekly kita ada di 2525 guys. Sudah masuk area 2500. Jadi ini R3 monthly ada di 2477, 76, 2478, R2 weekly, R1 weekly-nya 2397, 2400 dikunjungi lagi. Oke. Kemudian untuk S1 weekly ada di bawah. S1 weekly kita akan ada di 2268. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Posisinya memang dia S1 LB weekly ada di atas S1 weekly ya. Nih. HB weekly ada di atas R1 weekly. Jadi ini yang menunjukkan adanya RPS yang terbalik. Dan open, kita belum tahu opennya seperti apa. Kalau saat ini memang open ada di atas pivot weekly. Open ada di bawah pivot weekly. Kayak gitu. Kemudian untuk daily kita tadi lihat juga H1 kita update. H1 ini kita perhatikan S1 ada di 2300. Kemudian untuk pivot daily-nya ada di 2365. R1 daily kita mepet dengan R1 weekly. Oke. Kemudian untuk R2 daily kita lihat ada di mana? R2 daily-nya ada di atas berarti 2462. Kemudian untuk R3 daily kita bisa lihat ini ada di 2494. Nah, kalau diperhatikan lagi S1 daily, S2 daily kita bertepatan dengan S1 weekly ya. Jadi ada confluence di sini juga. Walaupun jauh sekali nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau perhatikan di sini, dengan posisi RPS sekarang, ini bisa menjadi area-area pantau kita. Menurut gua, dengan kalau kita perhatiin, kita ganti cat biar bersih. Oke. Supaya kita bisa ngelihat plus pullback kita ini ada di sini ya. 2318. Nih, 2318 ini. Kalau menurut gua, selama harga gold itu masih belum nembus 2318, maka kita masih expect adanya kenaikan yang ke atas lagi. Kayak gitu. Karena 2318 ini perlu di break dulu. Kalau 2318 di break, dia berhasil bikin close candle merah seperti ini, body break ya. Maka kita bisa expect dia untuk kejar ke area 2303. Yang merah ini dulu nih. Nih. 2303 ini. Tapi kalau misalnya dia masih bermain-main di atas 2318, hanya sweep sell-side liquidity aja, karena otomatis area ini ya kan 2333, 2325 dan 2318 ini akan jadi area sell-side liquidity. Kalau misalnya berhasil dia ke bawah, maka 225 dan 18 yang akan menjadi target utama untuk di sweep dulu gitu. Karena kalau kita perhatikan di daily pun ini ada area yang mulus ya, ini. Ada wick ini. Wick ini probably juga akan dibalancing gitu, diefisiensikan harganya. Tapi itu yang mesti kita perhatikan, apakah dia akan kejar ke bawah dulu kayak gitu. Karena kalau lihat posisi yang sekarang, kondisi daily ini kan ideal tadi ya. Kondisi daily ini kan ideal posisinya. S1 LB daily ada di sini, S1-nya di bawah, kemudian kita ngelihat HB daily ada di atas, R1 daily ada di sini, 2396. Jadi relatively ideal. Jadi kalau misalnya perhatikan ini satu area yang bisa kita pantau, ini area sini, ini hapus saya yang biru. Oke, area sini, nih 2374, berarti sedikit di atas pivot daily. Kemudian yang nextnya lagi adalah di sini. Nah, ini kan bertepatan dengan R1 weekly dan R1 daily. Ya kan? Kalau misalnya dia mungkin naik, probably kenaikannya bisa sampai ke sini. Mungkin.
Baru mungkin kalau mau dia sikat bawah gitu. Tapi dengan posisi sekarang, probably bisa jadi juga. Bisa jadi dia skenario pivot daily, udah langsung ke bawah. Ketika ke bawah, bisa ngajak ke S1-nya. Kalau dia ke S1-nya, kita perhatiin, ini ada LB weekly di atas S1 daily. Ya kan? Kalau dia bablas ke L1 daily, LB weekly ke L1 daily, artinya weekly-nya anomaly down. Kalau anomaly down, berarti kita bisa expect dia pembalikan lagi untuk bawah lagi. Gitu. Maka bisa mulai ngejar ke area, kalau LB weekly di break, mungkin bisa masuk ke S1 daily di 2268. Tapi perjalanan masih panjang. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat gold ya kan? Itu yang bisa kita perkirakan. Tapi kalau misalnya nanti pas buka market, dia gap up, buka di sini, kemudian langsung naik ke atas lagi, ya nobody knows. Yang paling kita bisa pantau kan R1 area di sini 2397, setelah itu bablas ya 2431, setelah itu ya akan lanjut lagi ke R2 daily, R2 weekly, ada confirm 2478, kemudian ada 2493, kita lagi di atas, udah buta. Belum ada R4 monthly sih ya yang bisa menjadi pantauan kita. Kira-kira gitu sih kalau menurut gua. Panjang banget udah videonya ini. Anyway, jadi kalau buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan bantu like, bantu subscribe juga. Dan buat kalian yang pengen join ya, kalian bisa pengen join untuk Exo membership-nya, kalian bisa mampir ke di sini. Ada klik join aja di sini, mampir ke eksklusif konten untuk bisa menikmati eksklusif member only videonya. Oke? Cuman 40.000 per bulan, murah meriah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Happy trading. Bye-bye.